Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu ya. Perhatikan protokol kesehatannya juga. Nah, pertemuan ketiga berbicara tentang regulasi hukum media pasca reformasi ya. Pasca reformasi itu adalah tahun 1998. Kalau nggak salah, kalau itu saya masih kira-kira SD kelas 2 SD gitu ya. Itu kejadian tentang reformasi. Nah, kita tidak berbicara tentang reformasi, tapi kita berbicara tentang regulasi pasca reformasi. Apa itu regulasi? Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok atau organisasi dan masyarakat demi menciptakan tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Regulasi diterapkan pada peraturan hukum negara, peraturan perusahaan, dan lain-lain. Jadi regulasi ini bukan hanya masyarakat aja, tetapi organisasi yang akan dibahas seperti itu ya. Tapi regulasi kita berbicara tentang regulasi di media karena berhubungan dengan jurusan kita ilmu komunikasi ya. Jadi kita nggak kemana-mana berbicara tentang regulasinya. Nah, sekarang regulasi media. Apa itu regulasi media? Regulasi media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan dan operasional media massa. Regulasi sangat penting bagi teraturan dan keseimbangan hubungan media massa dengan pemerintah, masyarakat, sesama media massa, dan juga media secara global. Kita perhatikan kalau kita berbicara tentang media massa, ada media massa itu adalah media cetak, gitu ya. Ada media online, ada media elektronik. Nah, itu adalah macam-macam. Dan mereka punya regulasi masing-masing. Regulasi itu diatur oleh organisasi tapi berkiblat kepada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah itu ya. Jadi termasuk konten-konten apa aja yang boleh disiarkan gitu ya. Kalau misalnya ada makanya sekarang ada muncul tuh 17 ya, A, B gitu ya. Bimbingan orang tua, BO. Nah, itu adalah salah satu regulasi yang dikeluarkan untuk lebih teratur apa-apa aja yang harus bisa ditonton oleh remaja dan anak-anak. Sementara itu regulasi media pasca reformasi adalah yaitu tadi saya katakan tahun 1998. Terdapat ketentuan lama atau yang disebut dengan regulasi yang dicabut oleh Menteri Penerangan saat itu yang dinilai konstruktif bagi kebebasan bermedia di Indonesia karena saat itu media yang berlawanan dengan pemerintah akan ditutup sehingga pemerintah media diatur oleh pemerintah. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Jadi media itu kalau di zaman sebelum reformasi itu ya bagus sih kalau menurut saya. Kenapa? Jadi beritanya itu positif semua, positif semua gitu ya. Misalnya pertumbuhan ekonomi, misalnya terus pembangunan jalan, padi yang panen, itu adalah pemberitaan-pemberitaan. Tetapi kritik-kritik yang tidak itu secara tidak langsung dibungkam. Jadi kita tidak pernah tahu. Misalnya utang yang banyak itu gitu ya, kita nggak tahu. Akhirnya pada tahun 1998 itu terbongkar semua gitu ya. Akhirnya ada perubahan sistem reformasi yang terjadi di masyarakat Indonesia termasuk berbicara tentang regulasi medianya. Itu salah satu bentuknya ya. Berikut ini adalah regulasi media yang dicabut yang dianggap mengganggu kebebasan media. Ini adalah beberapa hal ya. Peraturan Menteri Nomor 2 per Menpen Menteri Penerangan garis miring 1969 tentang ketentuan-ketentuan wartawan. Yang kedua adalah SK Menpen Nomor 47 garis miring Kep garis miring Menpen garis miring 1995 tentang pengakuan PWI sebagai satu-satunya wartawan dan organisasi penerbitan pers. Yang berikutnya adalah SK Menpen garis miring 1978 tentang pengukuhan Serikat Grafika Pers sebagai satu-satunya organisasi percetakan pers di Indonesia. Itu dia berbicara tentang salah satu regulasi yang akan dicabut. Apa yang terjadi kontra pemerintah pada media Orde Baru kayak apa sih gitu ya? Melalui SIUP secara selektif menyeleksi berdasarkan kriteria politik. Yang kedua, tidak semua pihak dapat mendirikan dan menjalankan institusi media. Yang ketiga, pihak yang dianggap bagian dari penguasa Orde Baru dan pendukungnya lah yang diberikan kesempatan untuk mendirikan dan mengelola media. Jadi orang-orang yang dekat dengan pemerintahan saat itu mereka diberikan kebebasan untuk mengelola media, tapi ingat media yang dijalankan adalah media yang berpihak kepada pemerintah. Itu salah satu bentuknya. Terus apalagi ya, jadi itu salah satu bentuk begitu ketatnya kontrol pemerintah. Jadi banyak orang yang
tanda kutip ya, saya juga belum tahu juga kebenarannya gitu ya, banyak orang yang berseberangan diculik dan hilang itu ya. Makanya dulu pernah ada yang namanya, kalau nggak salah saya, namanya Petrus, penembak misterius. Jadi orang-orang yang melakukan perlawanan secara masif pasti orangnya pasti akan hilang. Itu salah satu bentuknya. Makanya dibentuklah Komisi Hak Asasi Manusia untuk mencari orang-orang tersebut ya. Yang berikutnya adalah berbicara tentang surat kabar pasca Orde Baru. Apa yang terjadi ini setelah pasca Orde Baru 1998, surat kabar pasca Orde Baru dan masuk zaman Orde Reformasi mengalami pasang surut. Meski muncul kembali media yang pro terhadap rezim, surat kabar tersebut sulit mendapatkan tempat di mata pembaca. Ya, nah ini adalah salah satu bentuknya setelah Orde Baru lengser, terjadi namanya Orde Reformasi. Jadi media-media yang pro terhadap pemerintah, mereka itu sudah lagi hilang kepercayaan oleh masyarakat. Jadi masyarakat udah mulai meninggalkan media-media tersebut, dianggap media tersebut hanya memberitakan hal-hal yang positif, tetapi tidak secara fakta yang mendalam. Akan tetapi media yang bebas dan independen tumbuh subur pasca pembubaran Depen dan penghapusan SIUP yang pernah ditutup. Termasuk Tempo itu muncul lagi. Detik yang dulu koran sekarang menjadi Detik Online. Ini adalah salah satu bentuknya perubahan-perubahan di dalam surat kabar pasca reformasi. Oleh karena itu, sebelumnya adalah kita berapresiasi terhadap DPR yang gercep yang ubah undang-undang. Karena kenapa? Pada Juni 1999, DPR mengajukan rancangan undang-undang penyiaran yang baru, menggantinya untuk nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran. Alasannya kenapa? Karena Undang-Undang nomor 24 tahun 1997 sulit dilaksanakan sebab memberikan wewenang kepada Menteri Penerangan untuk menjalankannya. Sedangkan Menteri Penerangan sudah dibubarkan ya. Sekarang kalau istilahnya, kalau Menteri Penerangan itu adalah juru bicaranya presiden ya. Sekarang itu dipisah. Terus juga berbicara tentang kontrol media ada di penerangan ya. Segala bentuk informasi itu baik media atau di dalam keluar itu adalah tugasnya Menteri Penerangan saat itu. Maka dirubah saat ini ya. Itu salah satu bentuknya. Sementara media pasca reformasi boleh dibilang kebablasan. Kenapa? Media lebih kecenderungan mengkritik tanpa memberikan sebuah solusi. Bahkan muncul sebuah franchise media yang diadopsi dari luar negeri seperti Female yang bekerja sama dengan Wanita majalah di Singapura. Kenapa? Media pasca reformasi sepertinya ada semacam kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Karena kita ngerasa bahwa sekarang ini orang dulu ya senang banget pasca reformasi itu orang senang menyebarkan berita hoax, memberitakan pokoknya saling serang dengan satu sama lain. Jadi tidak ada kontrol dari pemerintah. Ini salah satu yang sangat berbahaya, yang akhirnya akan menimbulkan sebuah konflik. Itu salah satu bentuknya. Dan ini adalah berbicara masih banyak lagi yang harus kita bahas. Nah, ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa kerjakan hanya di forum ya. Jawabnya di forum 1, 2, 3 dikerjakan. Saya cek loh ya, karena ada beberapa teman-teman yang tidak mengerjakan. Berarti mereka tertinggal di pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Jangan sampai nggak mengerjakan gitu ya. Ini latihannya saya nilai karena ini bentuk dari kehadiran kalian dan juga kecermatan kalian dalam keseriusan dalam belajar. Kalau menurut saya kayak gitu ya. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan ya, jangan lupa. Nah, kalau nanti jangan lupa saya ingatkan lagi, di study saya di tugas itu nggak bisa. Jadi kalian hanya bisa mengerjakan di forum ya. Jadi di forum yang harus dikerjakan, diisi ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Jangan lupa 3M-nya saya ingatkan lagi, mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat gitu ya, bisa beraktivitas kembali, Covid ini tetap berlalu secepatnya ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.